Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya selaku CEO dari PT Baris, perkenalkan nama saya Amik Rahayu. Dan kebetulan malam ini kita kedatangan tamu dari Pemret atau pimpinan redaksi dari MCP, yaitu Media Cyber Pendidikan. Selamat malam Pak Ivan. Malam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke tempat kami untuk podcast hari ini. Sama-sama. Begini Pak Ivan, kebetulan kan untuk PT dari kami, PT Baris atau Berkah Rahayu Industri Data kan mau mengakuisisi Pak untuk MCP. Nah, tapi sebelum saya sudah baca nih tentang MCP dan saya juga lihat dari media yang sudah ada. Tapi ini langsung bertanya nih, kita sasar aja Pak ya, sudah santai ngobrol tentang MCP. Kalau saya lihat nih Pak, MCP itu berdiri dari kapan Pak? MCP berdiri di tanggal 16 Juni 2021. Baru 1 tahun. 1 tahun yang lalu ya. Okay. Tapi alhamdulillah pengunjung ke web kita ini hampir tiap hari 3 juta. Alhamdulillah banyak juga ya. Baru 1 tahun ya. Oh iya. Oke. Kalau kita lihat nih Pak dari rate ya, Bapak mungkin punya database juga bahwa pengunjung MCP itu banyaknya kalangannya apa ya Pak? Maksudnya mereka rate-nya usianya yang muda, karena saya baca kan media cyber pendidikan. Betul. Banyaknya yang pengunjungnya Pak viewer? Beragam ya. Tapi macam-macam. Ya kebetulan juga banyak sekarang itu yang pengunjung ke kita ya 50%. Sekarang banyak kalangan muda yang pengen lihat ya. Haus informasi lah ya. Karena kalau saya lihat itu baca dari itunya ya Pak, bentuk medianya media cyber pendidikan, apa khusus pendidikan atau memang umum? Sebetulnya apapun yang berupa berita umum berarti ya. Umum. Itu berkaitan juga dengan pendidikan. Gitu. Maksudnya di situ juga hiburan ada atau ya peristiwa mungkin kalau kita bicara ya gitu. Yang viral pun lagi, yang rame-rame pun kita ada. Terus sebetulnya semua berita itu kalau dikaitkan dengan pendidikan itu ada kaitannya Bu. Ada kaitannya, baik berita yang lagi viral, berita selebritis atau hiburan juga masuk juga. Ya. Nah ini Pak, untuk berdiri awal mulanya untuk MCP ini itu gagasan muncul ide adanya udahlah kita bikin media cyber itu apa Pak? Sebetulnya keprihatinan kita dengan berita-berita hoax, berita-berita yang datanya kurang akurat, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, muncullah ide dan gagasan untuk pendidikan MCP ini. Ya, berawal dari keprihatinan kita. Keprihatinan karena banyaknya berita hoax. Betul. Nah itu antar Bapak dengan teman kah atau sesama lingkungan komunitas yang akhirnya oke lah kita bikin nih media cyber pendidikan, itu bagaimana itu? Ya kebetulan dilihat di redaksi kita itu banyak sekali itu para orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, kita diskusi, kita sharing di sana. Jadi yang berpengalaman di bidang media juga. Jadi awalnya mungkin karena keprihatinan Bapak dengan sesama teman atau dengan komunitas akhirnya terbentuklah ini MCP ini. Ya. Nah kalau menurut saya Pak, karena saya baca juga ya dari jajaran redaksi memang banyak sekali orang-orang yang mungkin saya pikir ada kompeten di situ ya Pak. Itu kan ada kota-kota juga nih Pak. Makanya kalau MCP itu bentuk maksudnya medianya media lokal kah atau internasional atau seperti apa? Berita kita itu nasional dan internasional. Jadi kita ada berita dalam negeri, ada juga internasional. Jadi Bapak juga ngangkat juga berita-berita dari luar ya. Betul. Artinya tidak ketinggalan zaman ya Pak, zaman sekarang ya. Oke. Nah untuk cara pemberitaannya Pak, kan MCP itu saya baca memang ada juga, saya baca ada sedikit ya Pak horoskop juga, ada hiburan tentang artis ya, memang ada peristiwa juga. Nah itu Bapak memang dari wartawan yang memang bekerja dengan MCP atau juga terima masukan dari kalau kita bicara netizen ya Pak zaman sekarang, netizen yang oke lah ada berita nih mereka kirim ke redaksi, seperti apa itu Pak? Jadi berita-berita kalau dari wartawan itu pasti kita walaupun banyak wartawan tapi kita saring juga.
Karena kita sistemnya mereka kasih berita, kita saring. Karena berita di media cyber pendidikan tadi ya, untuk menghindari hoax ya. Betul, kita seleksi datanya akurat apakah bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan tidak menutup kemungkinan dari netizen juga kita welcome. Berarti siapapun boleh berita mungkin ya betul. ke MCP. Oke, boleh. Nah, kalau dari MCP Pak ya, karena di situ media cyber pendidikan, untuk bermitra dengan MCP yang sudah sekarang terjalin itu apa saja Pak? Apakah dengan sekolah atau dengan instansi, bagaimana untuk kemitraan? Kalau sekolah sudah pasti Ya. Dengan sekolah, dengan instansi pemerintah, Polri, TNI, kita sudah bermitra banyak dengan mereka itu kita sudah menjalin, walaupun 1 tahun kita sudah menjalin kerjasama yang lumayan baik. Baik ya. Nah, untuk manfaat nih Pak, kita kan gini, untuk skala sekarang itu kan media itu banyak sekali ya Pak. Betul. Kita bicara lokal pun banyak, internasional juga banyak. Saingan-saingan dengan TV nasional dan media nasional juga banyak. Sedangkan ini MCP itu kan, kalau kita bicara baru seumur jagung ya Pak, baru lah gitu. 1 tahun kita baru, kalau bayi itu kan baru ngerangkak nih. Nah, manfaat kita bermitra dengan MCP itu apa Pak? Misalkan dari sekolah nih, misalkan saya punya sekolah atau saya punya instansi yang saya ingin bermitra nih dengan MCP, karena mungkin kan ketika bermitra itu ada apa ya, disebut ada manfaat juga kan, timbal balik. Saling menguntungkan. Iya betul. Itu bagaimana Pak? Kalau dengan kita betul, pastinya harus saling menguntungkan. Tapi kita punya karakter tersendiri, yang mana kalau bermitra harus saling keuntungan kami nih yang mau mitra nih. Ya betul. Bagaimana? Ibu misalkan punya produk ataupun apa, kita bisa promosikan di sana. Bentuknya iklan bisa. Kemudian kalau sekolah nih, sekolah-sekolah itu jarang sekali yang mengekspos kelebihan-kelebihan dari sekolah tersebut. Ataupun mungkin kalau instansi ada pemberitaan yang bersifat hoax, itu bisa disanggah di media kita. Tentunya dengan data-data yang akurat. Ya, jadi Bapak menampilkan bahwa di MCP itu memang betul-betul yang akurat. Betul. Jadi berita setiap masuk ke MCP itu tidak berita asal. Kita seleksi dulu, kita saring dulu, ada beberapa tahap. Jadi berita yang kita sajikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kebetulan gini Pak, biasa media kalau kita baru merintis kan awal ya. Nah, mungkin nanti suatu saat Bismillah jadi besar Pak. Amin. Artinya kalau ketika saya nih, PT kami mungkin mengakuisisi juga, artinya berpartner dengan MCP, keuntungan yang kami terima itu apa ya Pak bentuknya? Apakah bentuknya maksudnya manfaat dan keuntungan buat kami ini? Seperti apa gitu Pak? Ibu bisa lihat dari berbagai iklan pun bukan iklan memang kecil. Saya lihat iklannya sudah banyak ya Pak. Iklan besar ya. Iklan besar sudah mulai melirik kita. Yang tentunya hal ini akan menguntungkan dari baik finansial, baik promosi segala macam. Dan biasanya iklan-iklan besar tidak melirik masalah tidak melirik kalau ini tidak, mereka punya prediksi tersendiri. Kalau sekiranya ini tidak akan besar atau tidak menguntungkan, mereka tidak akan memasarkan ya. Nah, kalau kita bicara medsos ya Pak, memang banyak juga yang kita bicara AdSense, artinya iklan-iklan yang memang sudah ada pihak ketiga yang mereka akhirnya sharing di media kita. Betul. Untuk yang misalkan sendiri nih Pak, seperti saya nih, saya punya produk sendiri, terus saya mau pasang iklan, itu boleh atau bagaimana? Dengan senang hati, kita bisa. Untuk umum pun boleh ya Pak? Boleh. Kalau begitu, mungkin mudah-mudahan ya Pak, kerjasama kita antara PT Garis dengan MCP ada timbal balik yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Jadi kedepannya mungkin kita lihat juga dengan adanya di jajaran yang sudah ada di Bapak, dengan tim kita pun nanti akan bisa saling bekerja sama dengan baik. Itu aja mungkin ya Pak Ivan ya. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan podcast hari ini ada podcast selanjutnya ya Pak. Dan saya tunggu juga berita-berita selanjutnya yang lebih baik. Gitu. Siap. Begitu mungkin pemirsa untuk podcast hari ini bersama dengan Pak Sullivan, Pemret dari Media Cyber Pendidikan. Untuk
lebih lanjutnya nanti kita ada podcast next podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.